menuju ke band pick yang pertama. Kita sudah berada di EVOS Legends. Yes, di sini sudah ada Popol, Koopa, Selena, Link, bahkan bersama Matilda yang akan langsung di-ban dari Land of Dawn. Yap, benar sekali. Popol dan Koopa, lalu ada Selena, sementara dari Saber X, Link dan juga Matilda. Hero-hero yang bisa dibilang cukup umum ya. Cukup umum untuk di-ban. Mungkin lebih ke arah kayak Popol, Koopa kemarin kita lihat agak jarang untuk di-ban dan di-pick. Tapi sekarang di-ban oleh EVOS Legends. Kayaknya ya mungkin agak sedikit tahu lah kalau di Saber X mungkin ada kecenderungan untuk nge-pick dari Popol, Koopa. Popol, Koopa ya, bahkan dari Saber X sendiri sadar. Link apabila jatuh ke tangan dari Versik, ini bocah kecil jempolnya licin banget dong. Yes. Bahaya. Iya. Ini bocah kecil yang jempolnya bahaya banget. Bahkan kemarin di hari pertama dengan Beneta yang dia gunakan, itu udah mempertontonkan bagaimana aksi dari top player Indonesia. Nah, aku penasaran nih. Ini kalau misalnya Link dari Versix di ban, apakah Benedetta-nya akan muncul? Yes, tapi di ban sendiri oleh EVOS Legends. Oke, baik. Iya, gue gak tahu ini ada strategi apa dari EVOS Legends. Karena tadi kalau kita boleh bicara kayak hero apa sih yang paling mungkin oke banget atau comfort untuk Versik, ada dua. Satu Benedetta, satu Granger mungkin masih bisa yang jadi. kedua juga benar sebelumnya Link kan. Tapi Link. setelah itu ketika kita melihat ada Meta Marksman, dia geser ke Granger. Betul. Sebelumnya dulu kita melihat juga dia sering menggunakan Isansin juga ya. Ada Isansin juga. Tapi ternyata kesini-sininya Granger menjadi pilihan utama dari Versik ataupun EVOS Legend. Yes, dan EVOS sekarang berkesempatan untuk melakukan first pick. Ini agak cukup tricky sebenarnya untuk first picknya karena ada beberapa yang lepas seperti Jowhead yang selalu dibuang, sekarang masih terbuka untuk Jowhead-nya. Ada Selena dari band, Jowhead kemungkinan besar bisa di pick, ada Pakito juga, jadi banyak banget sebenarnya untuk EVOS. Apakah mau juga Granger first picknya? Masih banyak mengamankan untuk junglernya, tapi Jowhead udah pasti ini adalah hero untuk LJ. Kita tahu dulu LJ bisa membawa tim terdahulunya untuk memenangkan MPL season yang pertama dengan hero ini. Jowhead akhirnya muncul kembali di tangan LG. Aksi-aksi seperti apa ya akan kita lihat nanti ya, karena kita kangen banget, serius. Siapapun yang bermain Mobile Legends Indonesia itu pasti bakal kangen banget ngelihat LG menggunakan hero-hero seperti ini, apalagi kalau Kufra sampai keluar. Wow, bersorai-sorai di luar sana. Bersorak-sorai ya. Bersorak-sorai. Dan selanjutnya dari Cyber X memilih untuk mengamankan Eve. Ya, Eve dengan win rate yang cukup bagus. 7 kali di pick dan masih dengan win rate yang baik, ini bisa ada kemungkinan bagi Cyber X juga menggunakan Eve dengan maksimal. Disusul dengan adanya Glue. Nah, Glue ini counternya Faramis nih, bisa nih. Faramis ya, iya sih. Banyak sih sebenarnya buat counter dari Glue, tapi kita tahu banget ketika ada hero juga yang bisa mengcounter Glue, dia tetap adalah hero yang cukup menyebalkan untuk dilawan. Glue mungkin nantinya akan menjadi satu silent yang bertugas agak lebih ke menahan karena kita tahu walaupun gak memiliki damage yang gede, tapi setidaknya badannya dibuat dari baja ringan, besi beton, apalagi semuanya memang membuat tubuhnya tebal banget nih tadi. Iya, benar. Ditambah lagi sekarang sudah ada Alice bersama dengan Lunox dari sisi EVOS Legend. Wow. Reaksinya akan menggunakan Lunox nih harusnya. Reaksinya menggunakan Lunox dan juga Alice kemungkinan akan digunakan oleh anti-match. Menarik sih, anti-match dengan Alice. Alice adalah match. Alice adalah match, sementara anti-match anti-match. Anti-match. Enggak kayak gitu. Cuma ngomong gitu doang. Enggak kayak gitu. Ada Chang'e juga, jadi sudah ada Glue, sudah ada Chang'e bagi Cyber X, dan kita akan masuk ke dalam ban phase yang kedua untuk masing-masing tim langsung menargetkan ke arah jungler. Berarti untuk retributionnya Lancelot kali ini diamankan atau dibuang oleh Cyber X. Ada Lancelot juga yang udah dibuang karena Lancelot adalah salah satu hero yang sangat-sangat berbahaya juga apabila jatuh ke tangan Versik, karena sebelumnya di saat dulu Versik masih berada di MDL, hero ini kalau sudah jatuh di tangannya bukan main. Fast hang banget. Iya, dan ini kalau kita lihat dari Cyber X sendiri mempunyai Eve, mempunyai Chang'e, 2 artillery hero. Nah ini bisa dibilang. Ini kita juga wajib waspada loh. Eve dan Chang'e apabila mereka bersatu mungkin nantinya akan berada di lane yang berbeda. Mungkin akan berada di lane yang berbeda. Tapi di saat mereka udah bersatu, ada efek slow yang diberikan oleh Eve dan juga ada
meteor shower yang dikeluarkan oleh Chang'e ini akan sangat-sangat mengerikan sekali apabila itu berjalan dengan baik. Oke, dan mungkin untuk tambahan juga dari Chang'e dengan Eve yang ketika mereka ada di satu tim yang sama, berarti ini akan heavy ke arah junglernya. Yap. Jungler yang bakal bisa main ke arah dari late game. Oke. Dan kalau kita lihat tadi STS-nya udah di ban, mungkin berjaga-jaga sedikit sih, jangan sampai ada Aldous yang bisa dibawa sampai late game-nya. Wah bener tuh, iya bener-bener karena dari Cyber X kemarin dia menggunakan 4 magic dengan 1 Aldous. Oke, itu dia. Makanya Iya. jangan sampai ke bawah ke late game, karena mereka akan berusaha untuk nge-defend high ground-nya habis-habisan sambil nunggu satu hero jadi. Cuman mungkin kalau yang kemarin kita lihat, karena cuman dari arah Aldous ya, Yap. buat jadi junglernya dia itu agak susah kan, dia milih. Masih Benar. bisa ditarik ulur lah. Oke, apalagi kalau udah ada beberapa CC di dalam tim dari tim lawan gitu loh. Betul. Aldous-nya terkena efek dari CC, sepersekian detik aja dia nggak bisa bergerak, itu darahnya bakal di-burst banget. Tapi EVOS Legends gak mau Ngerti. mengambil resiko sama sekali. Aldous di-ban Dibuang. oleh EVOS Legends. Respect is the key. Saya suka ini. Respect. Ngapain lu lawan Bener. susah-susah Iya. kepala ya kan? Ngapain gitu. Ya udahlah kita bikin, tapi ternyata Cloud menjadi Oke. pilihan dari Cyber X. Yes, Ya. sebenarnya masih ada Benedetta dan juga Granger ya yang Yap. bisa dipilih banget untuk Verse 6 dari EVOS Legends. Tapi Oke. kalau Granger ke counter sih sama Cloud. Cuman ini ada Chang'e dari Silent. Harit bisa menjadi pilihan untuk Clover. Harit, betul banget. Harit Harit di sini di-ban. adalah hero yang cepat banget buat Oh, tapi Harit big dihilangkan pick. Om tadi sebelumnya. Ya, Maaf. tapi Harit sudah dibuang. Iya. Apakah gue mau bilang win-win, tapi sideline-nya bakal kuat lah nih buat win-win nih. Karena di sana ada Glue. Glue ini Iya. adalah hero yang bahaya banget dan dia pasti bisa ngejagain, apalagi buat ya udah nge-hold aja, win-winnya mau ngapain juga masih bakal bisa kan. Satu Granger, oke. Satu lagi. Pakito. Pakito, Barats. Baru sama Pakito sih. Ternyata Eudora. Wow. Wow. Oke. Pilihan yang menarik dari EVOS Legends, tidak kita duga-duga dari sini. Oke. Sebentar, side lane-nya Lunox. Sideline-nya Lunox dan juga Elise. Lunox Elise benar. Johet, Eudora, dan juga Granger. Berarti ini lebih ke arah main burst damage. Dan sebenarnya untuk Eudora sendiri nggak masalah. Karena masalah. kita tahu itu adalah counter dari Cloud. Dari Cloud itu sendiri. Iya, Betul. Cloud lagi coba untuk battle mirror image di stun nanti dengan Yap. lightning ball. Oke. Tapi dijawab langsung dengan adanya dari Akai juga nih Om. Oke. Akai pun langsung diamankan, langsung diambil oleh Cyber X. Berarti inilah 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Doa dari kalian semua untuk EVOS Legend diharapkan sekarang. Kenapa? Karena mereka akan segera bertanding. Akankah Betul. kemenangan di game yang pertama di match kita yang keempat ini akan jatuh ke tangan EVOS Legend? Ataukah akan jatuh ke Cyber X? Yes, kalau kita lihat memang mungkin secara drafting gue lebih suka ke arah EVOS sih. Karena mereka lebih ke arah counter pick juga. Mereka Yes, ngeliat benar. bahwa lawan-lawan, oh ini cukup tipis dan Eudora juga bisa jadi key factornya nanti Yap. untuk nge-burst di early ya. Untuk nge-burst di early. Granger juga bisa aktif di level 4 ketika dia sudah punya Death Sonata. Oke, tapi itulah reality ataupun ya itulah ekspektasi yang kita Betul. milikin ya. Bagaimana hasilnya nanti di lapangan kita akan menjadi saksi sama-sama karena sekarang lubang hitamnya sudah mulai bergerak. Waktunya kita terbang menuju ke Land of Dawn. Yes, kali ini di match keempat kita ya. Match yang cukup menegangkan. Yap. Dan di sini sudah ada LG Rexy Verse 6 langsung bergerak ke arah mid lane. Yap, benar sekali. Sementara anti-match dengan Elise-nya. Lalu ada Clover dengan menggunakan Lunox-nya. LG bertingkah layaknya seorang Johet yang memang mengganggu untuk di early game-nya. Apakah dia akan survive untuk hal ini? Karena untuk sekarang ada Smart Missile kah yang dia ambil? Smart Missile mungkin berusaha untuk mengamankan Orange tadi, tapi ternyata dijaga oleh 2 hero langsung. Oke. Atau lebih tepatnya saya bereaksi ya mereka langsung ke jungle-nya karena sadar, oh ini Johet kan lumayan meresahkan ya. Iya. Apalagi kalau sampai terlalu lama tinggalin Orange buff. Benar. Iya, biasanya tuh kalau ada Johet udah tiba-tiba di early tuh orange buff-nya hilang Iya. aja, diambil sama Johet. Cuman yang barusan dilakukan oleh Cyber X ini gambling gak sih Om? Karena kan bisa aja untuk Johet ngambil ejector. Ejector betul. Ejector ke purple buff gitu loh. Betul. Ganggu dulu ke purple buff gitu kan. Dulu sih kayak gitu ya. Dulu Jadi- dulu kayak gitu jadi kan. eject. Sekarang lebih ke arah kayak mereka memang pengen ngambilin yang Orange duluan dengan pakai Smart Missile. Oke. Itu jauh lebih cepat satu. Dan seharusnya informasi dari Cyber Excel ketika XP lanernya mungkin sampai di lane ini gak ada siapa-siapa di sini. Yap. Emang maksudnya AFK gak mungkin kan? Gak Apalagi mungkin, kalau ya. kayak gini. Gak mungkin. Jadi otomatis biasanya ada di area dari Orange atau di Purple buff. Oke. Dan ternyata nanti menjadi sebuah pertanyaan langsung dijawab. Udah ada satu Smart Missile yang diamankan oleh LG
lagi dengan Jawhead-nya. Dia mengarah langsung ke area orange buff. Mencoba untuk memberikan gangguan sedikit nih. Iya, gangguan mengulur waktu sedikit bagi teman-teman dari CyberXC. Tapi ya harusnya sih masih bisa diamankan sejak adanya Retribution yang masih dimiliki gitu. Betul, masih disimpan juga tadi, jadi masih aman sebenarnya untuk kedua tim ini ya. Di early game kayaknya clash-nya dia masih bisa dihindari tadi oleh LJ, dia masih sempat untuk mundur ke belakang. Benar, masih ada tadi sebuah backupan secara langsung loh. Ini adalah komunikasi yang sangat baik kita pertontonkan, dan juga untuk CyberXC mereka kalau dari early game tadi bisa dibilang ini udah peka banget sih mereka. Peka banget. Mereka tahu bagaimana pola gangguan yang akan diberikan oleh EVOS Legend akan mengarah langsung ke area orange buff karena mereka memiliki satu orang marksman yang sangat-sangat butuh akan akan orange buff ini. Mungkin nantinya untuk di late game kayak purple buff itu akan diberikan kepada match-matchnya. Bisa jadi. Tapi orange buff dari awal sampai akhir itu wajib punya. Wajib punya, iya. Terutama mungkin purple buff dari tim EVOS bakal di late game dikasih ke Elise kali ya. Bisa jadi, bisa. Elise wajib punya. Wajib punya karena dengan mana yang dia milikin, dia bisa menyedot siapapun dengan adanya purple buff. Benar, tapi yang pasti juga jangan sampai kalah di level 4 sih sebenarnya. Ketika si Chang'e udah punya meteor shower. Itu dia. Itu purple buff bisa jadi salah satu ancaman buat hilang. Iya. Karena kan Chang'e cepat banget kan buat meteor showernya, dan kadang-kadang memang itu jadi target untuk tim yang memilih memakai dua match kayak artillery seperti ini. Benar sekali. Nah, ini dia, kita sudah kembali lagi menuju ke lapangan, menuju ke Land of Dawn. Untuk network di awal-awal masih diungguli oleh CyberXC, dan juga Versik masih mengamankan satu monster jungle yang barusan hampir aja diambil oleh Eve-nya dengan menggunakan satu void crystal. Yes, dan kali ini berpindah ke arah bottom lane, cukup digeng oleh dua orang, tapi Clover ini merupakan Lunox, yang mana Lunox dengan menjadi side lane itu cukup kuat ya. Iya, untuk Lunox sendiri kalau menurut gua adalah salah satu hero yang bisa dibilang paket komplit. Dia Dia punya escape ability, dia punya damage yang ngeburst juga. Ini udah paket enak banget sih untuk Lunox-nya. Untuk berjuang sendirian juga udah dipastikan enak banget. Apalagi dia sekarang membawa emblem yang bisa bilang ngediskon nih. Dan sekarang dia Sonata langsung dikeluarkan begitu aja. Satu peluru terakhirnya sakit banget. Dan Cloud target utamanya berhasil diamankan. Sementara LG berhasil untuk memberikan backupan terhadap dua rekan yang gak apa-apa. Tanknya harus berkorban, itu yang penting. Mereka sudah berhasil untuk mendapatkan satu jungler utama. Ada Elise juga. Anti-match yang mendadak masuk hadir di tengah-tengah mereka. Yes, pertukaran 1 lawan 1 yang cukup baik, dengan menurut aku EVOS Legend cukup menguntungkan ya. Karena yang ditukar itu dengan tank dan juga core. Itu dia masalahnya. Untuk tank ditukar dengan core. Ini cuan, Pak. Cuan banget ya. Apalagi kan harus hilang dari buff-buffnya juga, yang dimana kembali harus ditunggu juga. Dan sementara dari Cloud-nya mungkin lagi sibuk untuk ambil orange ya. Kalau kita lihat di sini EVOS, mereka langsung menuju ke objektif mereka yang pertama, yaitu Turtle. Benar, ini Turtle pertama, tapi entah bagaimana caranya di tempat yang berbeda. Ada Eudora yang berhasil untuk mendapatkan Eve yang baik banget. Ini dia pergerakan-pergerakan yang sangat-sangat mematikan dari EVOS Legend. Yes, dimana kali ini dari Nyo sendiri masih berusaha untuk mengamankan purple buff-nya. Dia masih butuh jungling lagi, dimana di early tadi dia udah sempat terpick off. Jadi otomatis dia harus mengejar ketertinggalan dari segi network, karena baru early aja dia udah ketinggalan 1000. Nah, ini dia. Yang kita harapkan adalah dengan adanya Eudora, dia bakal sering berada di rumputan melakukan aksi-aksi penculikan. Tapi udah ada tas-tas dari Akainya, lompat ke bagian parikan dan dikeluarkan. Sementara itu udah ada satu blazing duet. Akainya down, Cloud-nya down. Ini dia yang kita butuhkan, yang kita nanti-nantikan. Berhasil, sudah sebuah sergapan yang dilakukan oleh EVOS Legends. Sementara untuk Eve-nya, mau lari kemana kamu nak? Berhasil didapatkan 3 orang dari CyberXC pun harus hilang. Wow, ini benar-benar walaupun mereka split war, tapi yang dilakukan itu baik banget dengan setup-nya. Karena di sisi lain, di belakang Elise-nya mengejar seorang Eve. Dan itu membuat ya Eve di early nggak bisa kemana-mana, tersedot semuanya. Sergapan dari Eudora sih kalau menurut kita. Kalau kita lihat memang Eve dia tidur di tengah tadi kan. Yang di awal-awal kan pertama kali Eve-nya tumbang gitu. Dia tiduran di sana. Tapi yang buat yang kedua itu triple team dari EVOS Legends yang bagus banget. Karena si anti-match dia tuh nggak di lane-nya. Dia ikut fight di sana. Itulah, dengan mobilitas yang sangat tinggi dengan Flame Blade yang dimiliki oleh Elise, dia manfaatkan itu sebaik mungkin ya Om ya. Betul. Jadi gak melulu hanya farming di lane. Mengumpulkan stack demi stacknya. Tapi ternyata dari awal dia selalu join the fight. Tapi luar biasanya tadi itu setupnya dibangun oleh anak-anak dari CyberXC. Benar. Udah ada satu reload manipulation, Hurricane Dance keluar, udah ada satu blazing duet, semuanya digagalin.
Ya, Iya. semuanya gagal juga. Dan ya itulah Eudora juga. Iya. Tahu pentingnya Eudora, kita lihat bahwa satu buah lightning ball dengan ini ya, Red of Lightning Red. Kena tuh ke arah si Akai. Belum lagi tadi ejectnya dari LJ yang pas. Itu LJ yang tadi buka semuanya sebenarnya. LJ yang ngelempar mau nggak mau langsung dibuka juga sama Cyber X. Itu dia, mau nggak mau terjadi sebuah pertempuran. Memang tadi udah ada Blazing Duet, tapi kita sadar damage Blazing Duet di awal Belum itu sakit. berbeda. Iya. Damage-nya berbeda dengan satu Death Sonata dengan 3 peluru, apalagi peluru terakhirnya. Terakhir ya kan. Iya. Dead Sonata itu 6 peluru. Setelah nembak kan 2 peluru. Iya. Yang terakhirnya kan yang mantep. Waduh, kritikal. Ya, pasti merah tuh Iya. ya, warnanya merah. Benar. Ya dan kalau kita bandingkan memang untuk Blazing Duet, Cloud ini hero yang butuh farming. Butuh farming Benar. banget. Oke lah, awal-awal mungkin sakit kalau ada stacknya. Yap. Tapi tadi kalau kita lihat memang belum ada Demon Hunter Sword. Belum ada Iya. Demon Hunter Sword. Satu Demon Hunter Sword itu sebenarnya sudah oke. Oke. Tapi kan butuh waktu. Butuh Iya, waktu. benar-benar. Nggak langsung bisa dapat. Yang kedua butuh Golden Staff juga kan. Iya. 2 item. Ini dia, dalam beberapa menit untuk Cloud-nya udah 2 kali nih kena. Iya, itu dia. Dia dari early sampai kita sebenarnya ini masih di early juga. Dia Yep. udah 2 kali terpick off. Sedangkan kita tahu sendiri, setuju banget Sata Omawa dan Papulung. Ini harus butuh power spike dari Cloud itu sendiri. Yap. Yes. Dan Harus- ini Cloud-nya lagi di apa namanya? Nggak mau dikasih main juga. Benar. Di lock banget ya. Lagi di lock, lagi coba untuk dikunci, lagi Iya. ya udah dibiarinnya misalnya kalau bisa dapat purple dengan orange-nya ya nanti bisa di shutdown lagi gitu kan. Yap. Cuman kita juga harus bisa apa ya? Memecah enggak dengan satu target doang. Mungkin untuk di awal Cloud-nya. Tapi di satu sisi lain, Chang'e. Chang'e yang nanti bisa perannya Chang'e di sini adalah bagaimana nanti dia bisa ngebayang time. Itu Kalau dia. sampai Cloud-nya nggak jadi di early game. Itu dia, Chang'e di sini juga harus mendapatkan perhatian kan. Dan sekarang waktunya kita sepertinya akan langsung melanjutkan lagi bagaimana gamenya akan berjalan. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja ini dia, let's go. Belum ada apa-apa, sudah cukup sekali bahkan langsung terpick off Akai oleh Zalhead. Baru dibilang Wow. ya tadi Baru ya, dibilang. Iya. lightning ball. Iya, lightning ball-nya ini yang sangat-sangat mengganggu sekali. Belum nanti dengan thunderstruck-nya, satu orang terkena tegangan listrik setinggi itu juga bakal kacau langsung bagaimana isi dalam tubuhnya. Aduh. Ya sementara tuh dari Versix sendiri masih di area bottom lane. Kayaknya dia mau mencoba untuk memaksimalkan gold sheet yang ada. Tapi ternyata sudah datang anti-match bersiap untuk membantu. Tapi sayang sekali langsung harus ter-take down dari Eve. Itu dia sebuah inisiatif yang dilakukan oleh anak-anak Cyber X. Luar biasa sekali bagaimana tadi Hurricane Dance-nya menggeser Alice yang melakukan sebuah pergerakan namun masih gagal. Bahkan tadi untuk Ranger-nya mau mencoba membantu ya. Nggak bisa sih, jangan sampai harus dibantu juga. Dan ini What? dia, kembali ada ganking yang manis Hai. banget dari EVOS Legends. Wow, penculikan-penculikan seperti ini sangat-sangat memanjakan mata bagaimana pendukung-pendukung dari tim Indonesia sangat-sangat bahagia melihat ini. Yes, benar. Apalagi LJ. Kita lihat inisiasi dari LJ yang sangat on point Yep. sekali. Ejektornya berulang kali bisa mengenai target yang diinginkan oleh Yep. dia. Oke, Clovernya masih bisa melakukan flicker. Sementara untuk Glue-nya kehilangan target walaupun sudah berubah menjadi ya apa itu melon, apel, alpukat kecil-kecil lucu Anggur. banget. Anggur juga bisa tadi itu ya. Di sisi lain juga dari Jinard langsung bergegas ke arah atas sana. Dia melihat posisi anti-match melakukan speed push. Sementara itu Tit juga berusaha untuk menghadang. Iya, dan di bagian tengah ada Cloud lagi dan lagi harus menjadi korban. Sementara Riley-nya Hurricane Dance sudah dikeluarkan. Dia kabur ke bagian atas tapi Meteor Shower kali ini langsung memandikan ke arah Joy-Joy-nya masih bisa Double bertahan. Tapi double kill berhasil diambil oleh Rexy. Luar biasa sekali permainan. Udah ada satu lightning ball lagi. Rexy-nya memaksakan keadaan tapi ditampol. Sayang banget untuk Rexy. Tapi di tempat yang berbeda ada satu center turret di area tengah yang langsung diamankan oleh Granger-nya. Yes, masih mau lebih. Versix sudah datang kali ini. Riley cukup sekarang langsung aja di take down. Begitu saja Jinard kali ini harus bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Wow. Udah ada pergerakan dari Clover. Masih santai berdiam diri di dalam rumputan. Siapakah yang akan menjadi targetnya? Karena untuk kali ini udah ada satu Blazing Duet namun LGK terkurung. Dengan adanya satu Real Manipulation. Masih bergerak. Dengan adanya satu Chaos langsung menembakkan seluruh resource yang dia milikin ke arah Glue-nya. Dan juga mereka berhasil untuk mendapatkan satu outer turret lagi di bagian atas Talia. Yes, benar banget. Setelah melakukan skirmish dan mereka tahu mereka menang dan gak mau membuang-buang kesempatan juga dari seorang anti-match langsung mengamankan turret di area atas bersama juga dengan Turtle. Wow. Yes, itu objektif juga sih yang dimainkan. Iya. Karena kalau kita lihat tadi, Versix nggak ikut sama sekali. Yap. Dia langsung fokus untuk objektif yang lainnya yaitu mendapatkan turtle dan itu berhasil untuk EVOS Legends. Jadi Yap, so yap. far ini masih
plus banget untuk EVOS Legends. Oke, sementara itu udah mengetahui bagaimana pergerakan dan sekarang ada Flicker dan juga Hurricane Dance. Versiknya terdorong, tapi udah nggak kuat karena ada satu Thunderstruck yang langsung menyetrum aja bagaimana Akainya. Akainya hilang, namun dikejar oleh Versik. Versik masih ada Rondo, dia bergeser ke tempat yang berbeda. Berubah tempat, berubah menjadi bulir-bulir kecil yang lucu. Kamu pergi ke arah yang salah, kamu mengejar ke arah yang salah. Nah, itu dia. Versik di cover dengan dari Clover dengan Lunox. Damage-nya sangat-sangat mematikan di awal pertandingan ini. Wow, backup yang sangat cantik yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Bahkan mereka kali ini bermain sangat-sangat objektif. Yoi. Mereka nggak mau buang-buang waktu, nggak mau buang kesempatan. Kalau bisa objektif mereka ambil. Wah, baik banget setupnya. Dengan ada satu Flame Blood, udah ada Blood O juga masih ingin lebih. Anti-match belum cukup dengan 2 orang. Aku masih lapar, aku masih ingin satu korban lagi dan Glue sekarang menjadi korban selanjutnya. 7 menit 30 detik, satu inhibitor turret akan segera dihancurkan, rekor baru lagi sepertinya. Wah, ini gila sih. Kita baru masih early game, tapi sudah ada inhibitor yang turret yang rontok. Bahkan kali ini anti-match lihat menjadi lini terdepan. Berhasil bahkan untuk melarikan diri dari turret damage. Wow. Meteor Shower dikeluarkan, udah dari Room Elevation dikeluarkan, tapi untuk sekarang kita lihat aja. Percobaan yang bisa dibilang hilang arah dari Akainya, melompat sendirian ke depan dengan Thousand Pounder dan juga udah dari Candence, tapi tidak ada targetnya. Tidak ada. Ya, dan di sini kalau kita bisa melihat bahwa perform dari anti-match yang begitu berani untuk membuka ke bagian depan plus support yang manis banget dari Eudora, dari Rexy, Lightning Ball yang begitu sering mendapatkan targetnya dan target tersebut bisa didapatkan juga oleh EVOS Legends. Iya Om, ini gimana ya? Karena initiate yang dilakukan oleh EVOS Legends ini nggak tahu datangnya dari siapa. Entah datang dari Eudora, entah datang dari Johet, entah datang dari Alice. Yes. Ini yang harus menjadi pikiran dan fokus dari CyberXC. Siapa yang mau mereka awasin? Dan sekarang kita lihat aja, udah ada satu ini lagi yang dilakukan. Tapi untuk Eve-nya, Void Crystal dikeluarkan. Alice-nya melakukan Flowing Blow, langsung lompat ke bagian depan. Semuanya yang ada di depan sana langsung disemprot begitu aja. Disedot begitu aja. Berpindah tempat lagi dengan Flowing Blow-nya. Ternyata belum, tapi untuk Akainya gak sempat lagi. Menjadi santapan yang sangat nikmat untuk Lunox-nya. Yes, bahkan kali ini anti-match masih mau lebih, masih berusaha untuk maju lagi. Dan juga udah ada Wine Totem Channel Save the Day. Wow. Cloud-nya harus menjadi korban. Itulah yang tadi kita lihat Om Mawar. Yes, Lightning Ball, Death Sonata, Long Range semuanya. Dan bahkan ketika Cloud-nya mencoba untuk mundur ke belakang dengan Battle Mirror Image masih terkonek juga. Gak bisa melakukan banyak hal untuk di awal. Bahkan untuk Meteor Shower-nya hanya bisa terfokus untuk melakukan sebuah tembakan karena minionnya. Ada pergerakan lompat ke bagian depan, tapi Void Crystal melindungi bagaimana memberikan efek slow terhadap pemain dari EVOS Legends agar tidak bisa terlalu masuk ke bagian dalam. Tapi mendadak Alice-nya pindah tempat dulu bos. Gitu kan. Iya, ini masih early game dan bahkan dari EVOS Legends sendiri mereka bisa untuk mempressure hingga merontokkan 2 inhibitor turret dari CyberXC. Hampir aja tadi bisa menjadi game tercepat kayaknya di MSC Om ya. Yes, masih di hold dulu dan bermain lebih objektif sebenarnya untuk EVOS Legends. Pastinya mereka nggak mau sampai kecolongan juga. Mending bermain hati-hati aja, bermain lebih bersih. Benar sekali. Ini sebenarnya untuk bermain bersih ini harus dibiasakan dari dini sih sebenarnya. Iya benar. Jangan terlalu terburu-buru juga untuk melakukan end karena ya kadang-kadang biasanya untuk tipikal match yang sekarang bisa satu kali counter itu bisa kebalik juga. Iya. Itulah bedanya pro player. Betul. Mereka perhitungannya lebih tepat, lebih ciamik. Yang pasti mereka nggak mau terlalu over committed juga. Dimana juga tadi kita ngelihat ya, Eve bersama dengan Chang'e, 2 hero yang bisa kita bilang high ground defense-nya kuat banget, tapi masih bisa dijebol pertahanannya. Nah, dan lihat sekarang anti-match udah membawa satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat-sangat nikmat untuk dirinya. Purple buff. Lunox-nya punya purple buff juga. Wah, ada pertempuran, kembali pecah. Hurricane Dance dikeluarkan tapi nggak bertahan lama. Sementara itu ada satu player Lunox yang harus di shutdown, tapi Eve-nya hanya diam di tempat, tidak bisa kemana-mana, menjadi korban selanjutnya. Dan juga Glue yang tertinggal di bagian belakang, 3 orang rontok langsung dari CyberXC. Pertempuran masih berlanjut, triple kill, Lukemon Maniac, tapi masuk ke dalam dari base-nya, nggak bisa melakukan apa-apa. Dan ini dia, Maniac berhasil didapatkan versi from EVOS Legends. Penutupan yang
indah sekali diberikan Prayer 6 dengan maniak sebelum akhirnya bisa mengamankan 1 poin kali ini untuk EVOS Indonesia. Yes, luar biasa dari EVOS Legends memegang kendali permainan semenjak menit-menit awal tadi. Kalau kita lihat Match kita dukungan-dukungan untuk tim Indonesia. Nah, makanya kalian harus terus ngasih positive vibes di kolom komentar. Nah, tapi tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk nih Pak Pulung ke draft ban and pick-nya. Masih dengan linknya. Ini udah ada satu dukungan ya. Salam dari Lampung buat tim Indonesia yang main di MSC. Terutama buat EVOS, semoga bisa mengharumkan nama Indonesia. #IndoPride, #2 Indo Playoff. Terima kasih, ini luar biasa sekali dari GLHNDD Putra namanya. Wow. luar biasa dukungannya. Terima kasih dan ya. Terima kasih banget, dan kita sudah masuk ke dalam fase pick and ban sekarang, di mana untuk first ban-nya masih sama bagi kedua tim ini. Ada Link, ada Popol Kupa, tapi untuk yang kedua sudah terlihat bahwa ada Eve yang dibuang, nggak mau dikasih koreksi. Kemarin Rexy main Eve-nya luar biasa banget. Iya, minimal kalau gua nggak bisa dapetin, lu jangan harap memilikin. Kayak gitu om katanya luar kalau biasa mungkin dari banget CyberX ya. kan. Iya, kan. benar. Iya. Tapi aku penasaran sih, aku mau melihat lagi apakah di game yang kedua ini CyberX akan mengeluarkan hero-hero jungler unik kayak kemarin. Iya. Biasanya kalau kita udah nothing tulus, bisa Iya, keluar tuh. biasa keluar ya. Biasanya keluar. Udah coba aja lah. Coba aja lah. Hajar aja lah. Hasilnya mantar aja udah, yang penting coba dulu gitu kan. Oke, dan gak ada Benedetta untuk CyberX biar mereka nggak biar Benedetta nggak diambil oleh tim lawan, karena rata-rata untuk first pick-nya ini lebih ke arah yang bisa ngeharas lah. Oke. Kayak Johet, Matilda yang sudah di-ban. Dan juga tadi kalau nggak salah di game yang pertama itu Purify yang digunakan oleh LG loh. Purify ya? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tadi. Aku tadi lupa ngebahas tuh ya. Udah ngeliat. Kalau nggak salah ya teman-teman ya. Koreksi kalau memang Pulung salah nantinya ya. Tapi kalau nggak salah seperti itu. Nanti kita akan melihat lagi. Nanti Pulung bakal melihat lagi bagaimana siaran ulangnya. Sementara itu untuk sekarang. Selena kah? Untuk EVOS? Atau Selena bakal dilepas dan bisa diamankan oleh CyberX? Tapi kalau CyberX Selena ternyata. Oke, Selena. Baik. Selena. Mereka agak mau ngelepasin untuk Selena, satu hero yang memang cukup annoying. Dengan adanya Abyssal Arrow, dan ini dia first pick yang kebalik sih. Kayaknya di match ini kita melihat Johet selalu lepas loh, dan Johetnya sebagai first pick. Iya, aku udah punya feeling sih, ini kayaknya dari CyberX bakal langsung ngambil Johet-nya. Karena dari EVOS Legends sendiri tadi, Johet-nya di early aja udah mau ngerusuh, mau nge-invading buff orange-nya. Betul. Apakah akan di mirroring nih permainan dari EVOS tadi dengan menggunakan Johet seperti ini? Kita lihat aja nanti di Land of Dawn ya Thalia ya. Benar banget, dan selanjutnya kita berpindah ke Rexy LG. EVOS kali ini akan memilih untuk priority pick mereka ke arah siapa? Mungkinkah itu untuk ke arah supportnya dulu? Atau side lanernya? Lunox lagi kah? Oh belum. Okay. Harit Oh langsung. iya, Harit lepas. Harit Glue. Harit dan juga Glue. Harit dan Glue. Oke. Anti-match akan menggunakan Glue kah? Atau LJ dengan. Atau LJ dengan Glue. Berarti di area mid dong Glue-nya ya? Mid dong berarti ya. Oke. Bisa jadi. Nggak nutup kemungkinan. Yes, tapi kalau kita lihat memang untuk pick Harit di sini, untuk WR-nya sendiri gede banget. Gede, 77%. Yap. Jadi cukup bisa diandalkan lah sebagai gold laner nanti Haritnya, dan ada Granger bersama dengan Esmeralda. Oke, ini dia dua hero lagi yang udah diamankan oleh CyberX. Ada Esmeralda dan juga udah ada apa ya, Granger. Siapa lagi akan digunakan oleh EVOS Legend? Kalau untuk marksman itu sendiri, masih tersisa siapa yang biasa digunakan? Masih ada Yusunshin? Ada Yusunshin. Ada Sansin, mentok-mentoknya Kari. Ada satu lagi sih yang bagus. Bruno. Apa tuh? Apa? Roger. Brody juga masih ada. Iya, masih ada Brody. Masih sebenarnya terbuka banget sih. Sekarang tuh enaknya Mobile Legends adalah semua hero rata-rata kan sudah bisa dipakai. Tinggal seperti apa nanti diimplementasikan sama timnya, karena untuk masing-masing tim playstyle-nya beda-beda. Dan nggak ada Lancelot. marksman. Ini dia. Lancelot. Ini dia. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Wow. Marksman kayaknya udah mentok nih. Mentok ya. Udah sulit, kalau dipaksakan juga nggak baik nih. Lancelot keluar. Granger akan mau pergi ke arah mana dia? Ya, ini Dikejar bakal dikejar untuk Grangernya. Jadi tapi harus hati-hati juga sih, karena ada Johet. Ada Johet. Yes, takutnya ketika Tonor selesai mungkin atau Pangcena kelar, dieject sama Itu dia tuh. Johetnya. Dieject ataupun dikejar dengan Unstoppable Force yang dia milikin gitu. Yes, dan kita memasuki fase banning yang kedua dari EVOS sendiri. Mereka dari CyberX masih butuh support satu lagi. Entah mungkin Chang'e bisa menjadi pilihan untuk di-ban. Oke, tapi nampaknya ternyata Eudora itu sendiri. Oke, gak ada Eudora.
tadi apa Chang'e tadi ya? Chang'e pun masih terlepas, tapi untuk sekarang tadi udah di kalau Parsha tadi juga masih ada di sini. Iya. Ada Parsha, tapi kan agak susah gak sih kalau Parsha kalau kita berhadapan dengan Harit yang selalu ngedash kiri kanan, benar. kiri kanan itu bisa digocek juga masih bisa dapetin shield gitu lah. wow. Kenapa ada Esmeralda dan Chow? Di-ban oleh Cyber X, gak mau ada single target lock ke arah Esmeralda dan juga ke arah Granger-nya. Jadi bakal coba untuk di-keep, dijaga sebisa mungkin. Gue pikir Lunox bakal diambil Rexy loh di area mid. Iya, enggak ya ternyata ya. Enggak lah. Malah di-ban Lunox. Malah di ban. Maka Lunox itu kayak nge-counter Esmeralda juga gak sih? Iya, itu Iya, dia benar. targetnya kan ke Esmeralda nantinya kan, tapi ternyata di ban. Atau mereka justru mau menggunakan Pakito untuk counter Esmeralda. Oh, oke. Bisa jadi Bisa juga. jadi kan. Cuman bakal kekurangan dari magical damage-nya enggak sih? Hanya bertumpu pada Harit seorang. Hanya Harit. Untuk sekarang kita lihat masih Harit ya. Tapi kan masih ada Parsha. Masih ada Parsha, Masih Iya, sejauh ini ada terbuka. Chang'e juga masih ada. Oke. Oke. Loi. Di ban nggak nih Chang'e-nya? Bau-baunya sih dihilangin. Oh, Estes. Estes ternyata. Baik, Baik. baik. Oke, ada Estes dan Evos kali ini untuk pick mereka yang keempat. Jadi untuk second pick di sini punya Privilege Yap. untuk ini ya hidden pick atau surprise pick nanti Benar. yang terakhir kalinya. Ini harus menentukan benar-benar siapa yang bakal disimpan untuk hero bagi Evos Legends. Set lane 1 Kagura Kagura. ternyata. Kagura, Oke. Oke. Burst. Yes, dimana juga ini dari CyberX bisa banget ya. Mungkin mau mirroring dari game yang sebelumnya. Glue bertemu dengan Alice. Yap. Dulu Alice. Yap, bisa banget karena ketika split langsung Alice-nya full lagi kan Wah. bar darahnya. Aku kaya. Aku kaya. Staku banyak. Terima kasih Glue. Atau jangan-jangan Barat yang ditaruh buat Iya. lawan Blue juga di samping. Oke, pilihan yang sebenarnya cukup berat sih untuk CyberX menurut kalau mereka sekarang untuk damage-nya masih kurang begitu ngeburst ya. Yap. Sebenarnya juga butuh waktu untuk bisa jadi ya Granger memang benar bisa ada di level 4 tapi dia cukup tipis juga kalau bisa menjadi target dari lane slot. Jadi belum ada match mid Ini saling untuk counter, CyberX. saling counter-counteran hero doang sih sejauh ini Om ya. Ada Harit dan counter langsung oleh Esmeralda di mana shield yang nanti dimiliki dan Parsha sekarang. Wow, Oke, satu itu dia. artileri, satu hero yang bisa membuat perimeternya Baxia. kan sangat berbahaya Wow. sekali dan juga ada Baxia. Oke, combo sih sebenarnya Baxia. Yap. Parsha kita tahu banget kan Baxia adalah hero yang sangat-sangat tanky sekali dan Yap. biasanya ketika dia sudah dengan Baxia Shield Unity-nya dia lompat ke depan, di belakang langsung disusul di follow Yap. up dengan adanya Feather Airstrike. Benar, dia mah mencari korban tabrakan doang kan. Tabrak lari ya? Iya. Mau yang nabrak langsung ada Feather Airstrike. Dia nabrak udah dia mundur, teman-temannya udah tinggal Feather X dong. Ini ada satu Iya. hero terakhir dari Evos. Chang'e. Yes, bisa banget Chang'e sebagai god laner-nya, tapi ini menurut aku dari EVOS ya. Fighter sih. Fighter satu lagi bisa banget masih untuk ngepick Pakito. Tapi karena sudah ada Kagura dan juga Harit, harusnya magic damage-nya udah cukup ya dari EVOS Legend itu sendiri. Chow juga bisa jadi masih bisa Di-ban. diaman, Chow tapi di ban ya. Di ban. Hmm. Oke, ini Ini udah sayang pilihan banget. Hylos. Hylos. Yay. Oke, Hey, nice. LJ. Oke. LJ Hylos. Shalalalala. Berarti glue-nya Gura. yes anti match ya. Blue akan jatuh ke Slot tangan anti Kagura match. Harit. Oke. Rexy dengan Kaguranya, lalu udah ada Harit yang akan digunakan oleh Clover. Seperti apa lagi permainan yang akan dipertontonkan oleh anak-anak saya EVOS Legend ataupun CyberX, kita akan lihat aja karena saat lagi nih keren banget bakal nongol. 1, 2, Yoi. 3, 4, 5 gila Ya, keren asik banget sih keren Kata sini banget. ini aset yang paling Ini aset Keren panci ya? gue keren ini. banget. Paling keren ya. Keren banget loh tuh. Hai Los, wih di Harit. Yang terakhir Wawa keluar. Waduh, Kaget, waduh, berat banget ya. Kaget Yes. kaget. Kalau kita lihat memang dari EVOS mereka punya satu single lock ya dari Yep. Hylos nantinya. Sedangkan buat CyberX di sini ya mereka akan mengandalkan banget dari Baxia-nya untuk kena dari Shield Unity-nya. Oke, baiklah kalau begitu ini dia Lane of Dawn. Jadi buat kalian yang sedang menyaksikan boleh langsung nongol di kolom komen kita. 1 sama atau 2-0 untuk EVOS Legend. Coba ramaikan dulu, kita mau lihat bagaimana prediksi kalian. Hey teman-temanku, sanak saudaraku, di mana kalian berada? Langsung nongol, langsung muncul kalian di kolom komen ya sana. Jangan lama-lama. Yes, bener banget. Mantap banget. Nah, tapi sudah ada Injector yang ternyata dari Johat sendiri nggak mau terlalu nge-invade buff. Yap. Bukan sebelum seperti game yang pertama di mana Johat dari EVOS itu cukup agresif ya. Yap, karena tadi ada backupan juga di awal-awal ya. Sementara itu kali ini kayaknya bakal dibalas sih. Ailosnya maju dulu, pantang mundur, maju ke depan. Sementara itu Jawhead seperti udah sadar akan kehadiran dari Hylos, langsung diinjektor aja, Dilempar. dijauhin aja. Ini kuda ngapain sih? Pulang lu. Ya soalnya kan semakin dekat juga kan nambah persentase defense kan dari Benar. musuhnya. Apa sih tambah tebel lagi nih jungle-nya. Nggak enak, masalahnya si buffnya
layernya akan semakin tebal kan. Iya itu dia. Iya, seperti yang Om Yo barusan bilang, tapi maksimal itu ada 4 orang sih karena 4 maksimal orang, 60% kan dia. Satu orang kan tambah 15%. Satu orang nambah 15%, bete juga gitu. Bete kesel kalau udah biasanya ditemenin dengan support 1 biji gitu. Terus tambah satu lagi 45%. Iya, udah makin ngebaying time lagi ya. Ngebayang kita lama banget di situ. Tua di situ bahasanya dah gitu. Kelamaan dan justru malah bisa jadi Versix udah mengamankan dua-duanya buffnya. Dan aku penasaran banget sih apakah game kedua kali ini bisa kita lihat game yang cukup cepat lagi terjadi. Oke, sementara itu Phantom Execution tapi masih belum bisa mengenai ke arah no. Udah ada Dead Sonata ditembakkan peluru terakhirnya masih miss ternyata. Udah langsung ada 3 orang dari Boss Legend masih memantau dari kejauhan. Udah ada Baxia yang berlahan tapi pasti ingin mendapatkan ke arah Little Crab-nya. Iya, sementara itu Riley tertahan juga. Kali ini harus terpick off, kan masih bisa selamat tapi langsung di ejector aja. Kali ini Glue langsung nempel di pukul Nyonya, nggak bisa kemana-mana dan bersisa sendirian. Di situ ada Tit, 1 lawan 3 orang. Datanglah TNT dengan Feather Resurrect-nya kali ini mencoba untuk membubarkan EVOS. Wow. Tapi masih gagal kayaknya upaya dari CyberX. Hilang lagi 1 orang dari CyberX. War pertama, fight pertama, 3 orang sekaligus beserta dengan 1 core utama dari CyberX. Cuan lagi Om. Cuan banget sih, apalagi anti-match dengan split-splitnya dia yang bisa dapetin assist yang kita tahu itu akan mempercepat cooldownnya. Oke, dan pertempuran kayaknya udah mulai pecah lagi di bagian tengah. Udah ada 1 Stardust yang dikeluarkan, hanya saja anti-match langsung kabur. Aku apel. Dia kabur ke tempat yang berbeda. Rexy masih ada di bagian tengah memantau dari kejauhan. Ada Versix juga yang masih melakukan farmingan sementara untuk LG. Nah loh, masuk dalam rumputan, sarapan dulu, makan rumput dulu. Tapi sekarang untuk kali ini udah ada Feather Resurrect namun langsung di cancel begitu aja. Pergi terlebih dahulu dari area tersebut karena udah ada LG yang memberikan backupan. Tapi untuk Baxia Shieldnya dia nabrak langsung. High loss-nya tertinggal di bagian belakang. Udah ada 1 Glorious Pathway, dia masih santai aja jalan. Wow. LG, wow, oh my god, what? Apa yang dia lakukan seperti itu? Wah. Luar biasa dari LJ, benar-benar membeli waktu sampai dengan detik-detik terakhir. Iya. Sampai Glorious Pathway-nya hampir habis juga. Dikira-kirain kayak begitu loh. Iya, dia pede banget sih. Dia pede, dia tebal banget. Dia pede, dia nggak akan terpick off. Jadi dia masih sedikit-sedikit taunting. Dimana juga kalau kita lihat di area bawah, Jinar tadi Esmeralda-nya dengan Falling Star Moon-nya berhasil mendapatkan turtle. Oke, tapi seperti yang kali ini udah terlihat ada pergerakan yang sangat kencang. Ejectornya sangat bernafsu dari jauh untuk bisa mendapatkan Versix. Tapi ternyata punchernya langsung digunakan dan sekarang Haritnya kabur dari area tersebut. Mendapatkan info. Udah ada 1 Feather Resurrect yang dikeluarkan. Tapi tadi 1 Phantom Execution yang nggak bisa sampai ke arah Parsha. Yes, itu kalau Phantom Execution yang sampai ke arah Parsha, wah itu pasti bakal nyam-nyam banget. Pedih banget image yang akan diterima sama Parsha. Nyam-nyam, bahkan untuk sekarang kita lihat tadi ada 1 Dead Sonata yang digocek dengan apa ya, 1 Tonros gitu loh. Tapi karena Rexinya ditembaki dengan Rhapsody, bisakah dia selamat dari area tersebut? Tapi ternyata untuk kali ini udah ada 1 flame shot digunakan, didorong mundur. Versixnya, Phantom Executionnya, udah ada penetrasi di bagian belakang. Tapi Torosnya sakit banget. Segitiga bermuda mendadak langsung dikeluarkan dan Jauhead tepat berada di tengah-tengah dari seluruh pusaran damage yang dikeluarkan oleh Lancelot, Thalia. Yes, lihat dong di area bottom lane juga Haritnya masih asik untuk dia tahu dia dapat free space. Dia berusaha untuk terus memberikan push di area lane dari Esmeralda sendiri. Oke, itu dia 4-0. Belum berbalas sejauh ini. Yes, sejauh ini memang belum berbalas karena butuh waktu untuk CyberX agar bisa mengejar ketertinggalan mereka. Lawan mereka adalah Lancelot yang kita tahu banget bisa memberikan early damage burst yang cukup cepat dan seharusnya turtle yang kedua ini menjadi milik EVOS Legend dan yes itu dia meskipun turtle yang pertama tercuri ya tadi. Benar. Ini semakin ngocol lagi nih harusnya pergerakan. Ada 1 flame shot ada di bagus banget, mega kill berhasil didapatkan Partial yang menjadi korban. 1 artileri utama mereka, 1 backupan damage utama mereka harus dihilangkan. Yes, dan kali ini Kagura memilih untuk pukul mundur sejenak, langsung reset kembali, men-setup ulang karena dari Evo sendiri ini masih 5-0. Masih poin leading yang cukup jauh, sementara itu dia berusaha untuk bermain lebih hati-hati lagi. Nggak mau sampai memberikan CyberX kesempatan untuk membalikan keadaan. Yo, itu dia Thalia ya. Di bagian bawah nih, coba kita lihat aja ada sebuah initiate yang dilakukan lagi. 3 hero mendadak langsung berkumpul dan ada pertukaran posisi. Mapping yang sangat baik dilakukan loh. Kagura pindah ke bagian bawah, Haritnya ada di atas ataupun ada di tengah gitu. Tukeran langsung. Positioning yang seperti apa ini? Rotasi yang seperti apa dilakukan oleh anak-anak dari EVOS Legends. Iya, sementara itu kali ini LJ sudah
sudah membuka face check. TNTK mau tidak mau harus kembali dengan Wings by Wings ya. Bahkan Toros Riley memaksakan untuk di-open aja flickernya kali ini. Bahkan di tengah kita bisa melihat Glorious Pathway, LJ diam-diam namun pasti berusaha untuk masuk versi saya dengan Toros ya. Kali ini bisa hasil mempick off seorang Jowhead. Baik banget tadi satu Glorious Pathway memotong langsung jalur pelarian dari pemain CyberXC. Udah ada Baxia Shield United tapi untuk kali ini, untuk high loss-nya udah nggak bisa lagi bertahan. Sementara itu ada Tit yang sudah bertemu tapi Esmeraldanya ingin mendapatkan Lancelot. Untungnya Lancelot masih bisa kabur dari area tersebut. Ada Rexy juga, flame shotnya tadi udah di standby kan, siap untuk menembak apabila ada target yang ingin kabur dengan darah sedikit ataupun ada target yang ingin mendekat. Lihat Versix-nya menunggu dengan sabar di bas. Bahkan dia sudah mengetahui keberadaan dari Esmeralda. Tapi dia nggak mau untuk melakukan inisiasi ngepok atau berusaha untuk maju karena dia bermain sabar, nggak mau sampai poin yang dia kumpulkan 402 terpecah. Iya. Betul, dan juga tadi item dari Clover, kalau kita lihat dengan emblem diskonnya dia sekarang, ini udah dapetin Holy Crystal. Waduh. Udah punya Calamity, udah punya Holy Crystal juga buat Clover. Dan ini untuk goldnya juga Versix memimpin dan 3 pemain dari EVOS Legends ini unggul secara gold dan turtle juga seharusnya milik EVOS dan itu dia. Dari EVOS memang mereka bener-bener nge-zone out ya pemain-pemain dari CyberXC. Tanpa kontes sama sekali, hanya dengan highlight seorang dan di bagian atas kita lihat aja ada sebuah pertempuran, ada sebuah aksi penculikan dan di bagian tengah Glorious Pathway mendadak langsung dikeluarkan begitu aja, langsung aja di stun dengan Law and Order. Marsianya down, Rexy-nya berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari CyberXC. Pertempuran masih berlanjut di bagian bawah, udah ada speed. Nah lo boncengin gua, lo mau kabur kemana? Sini gendong, tak gendong. Nah lo masih selamat, dia masih selamat untuk glue-nya, tapi tidak untuk satu player dari CyberXC. Yes, Kagura pun masih bisa selamat. Jinar kali ini menjadi pelan-pelanan selanjutnya bagi anti-match, langsung dinaikin lagi dan bahkan langsung terpick off dengan mudahnya oleh seorang Harriet. Wow. Ini aksi penculikannya terang-terangan loh. Asli. Di depan mata. Tapi sekarang anti-match kita lihat pede banget maju sendiri ke bagian depan. Hehehe. Apa yang dilakukan oleh anti-match? Sendirian aja. Tapi untuk kali ini mereka berhasil memancing keluar pemain dari CyberXC. Udah ada 1 sama apa di bagian tengah. Dan Clovernya masih bisa selamat kabur dari area tersebut. Dan udah ada aksi yang sangat-sangat baik. Ejector tadi dilemparkan. Udah ada Parcha yang mundur ke bagian belakang. PTMX bisa dikeluarkan dan bisa kabur dari area tersebut. Tapi untuk LG-nya mengorbankan nyawa agar rekan-rekannya bisa selamat. Yes, kehilangan 2 member kali ini dari EVOS Legends. Mereka memilih untuk pukul mundur sejenak. Dimana juga sebenarnya glue-nya tadi buying time. Ketika dia terpick off walaupun dia terlalu over committed maju ke arah depan. Tapi Harriet akhirnya berhasil mendapatkan inner turret di arah mid lane. Betul. Dapat yang kedua juga, lihat pergerakan dari Versix yang begitu luar biasa banget. Gak terlalu terburu-buru. Apalagi memang dia nyimpen puncture-nya untuk berjaga-jaga, jangan sampai dia kedapatan sih. Tapi kalau memang kita bisa bilang tadi glue dari anti-match, ketika dia naik ke atas, dia memang dibawa ke belakang, sengaja dibawa ke dalam base dari CyberXC. Wow, ada pertempuran mulai pecah lagi. Ada satu sosok yang paling tebal di tubuh CyberXC menjadi korban. 1 flame shot dan ditambah langsung oleh Lancelot, berhasil untuk mendapatkan 1 orang lagi dari CyberXC. 2 tumbang, kesempatan terbuka lebar untuk mendapatkan Lord Thalia. Yes, Bapak Lord yang terhormat kali ini nampaknya akan dengan mudahnya diamankan oleh EVOS Legends. Di mana CyberXC juga tidak mempunyai member lagi, hanya bersisa 3 dari mereka, tidak bisa melakukan kontes. Dan tanpa berlama-lama lagi, EVOS nggak mau menunggu menit ke-12, Lord belum enhance tapi masih langsung dipaksakan aja untuk mengambilkan Lord. Iya, mereka setidaknya memanfaatkan apapun source yang diberikan oleh Land of Dawn kepada mereka. Dan juga di bagian bawah ini kita lihat ya, untuk CyberXC masih berusaha untuk bisa mendapatkan 1 outer turret, 1 objektif. Tapi mereka nggak tahu nih sadar apa enggak. Ada beberapa pergerakan, langsung di flickeringin aja. Tapi untuk Nonya tertinggal karena rekannya bisa selamat pulang. Tapi tidak untuk dia. Ya ampun, tega banget. Engkau sudah kutemani dari bawah. Tapi di saat di atas, engkau tinggalkan aku. Itu dia yang mungkin langsung terlintas dari Ranger barusan. Dan pertempuran akan mulai pecah lagi di area tengah. Udah tas dari Versix. Yes. Wow, itu kayak junglernya yang bisa ditemukan. Junglernya nggak pulang loh. Kalau bukan jungler yang selamat, nggak apa-apa. Beda cerita. Beda cerita. Sepersekian detik terlambat di flick oleh anti-match. Ini dia, udah ada zaman force, langsung dikeluarkan. Ini dia, Samun untuk Riley-nya masih bersiap. Oh my god, Versix-nya berada di bagian depan. Sayang sekali, terlalu bernafsu dia.
Wow. Yes, dan kali ini pun Lord juga berhasil dihabiskan. Berusaha untuk mendapatkan yang inhibitor Tara top lane. Clover bermain dengan sangat lincah. Satu hit lagi dan bahkan Clover kali ini berhasil mengamankan satu orang lagi dari Gina. Pertempuran belum selesai teman-teman. Dari EVOS Legends mereka masih ingin mendapatkan satu best turret ini. Masih berkumpul 4 orang. Walaupun untuk HP-nya nggak terlalu penuh untuk Glue dan juga Hylos. Tapi sakit banget itu Federal Strike-nya. Ya ampun, Rexy masih bisa selamat. Nggak, ternyata ada shutdown yang tercipta. Ada shutdown yang terjadi. Tapi untuk Clovernya Zaman Pun langsung diaktifkan begitu aja. Best turret-nya sedikit lagi. Best turret-nya 2-0 tanpa balas EVOS Legends. Yes, dan EVOS Legends. Kembali kita melihat Harit. Dari Clover yang menargetkan base. Udah berapa kali kalau kalian lihat dia ngedes kayak gitu. Dan itu khusus untuk base aja. Khusus untuk Ngedes fast hang-nya objektif ya. Langsung ke